Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau, beserta istri Liu Lilin. Kami pada pagi hari ini siap bersama-sama dengan Anda mempelajari firman Tuhan dalam acara Through the Bible yang rencananya akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4. Sebelum kita membahasnya dan membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kembali hari ini kami memohon pimpinan-Mu. Kami tahu tiap-tiap saat dalam hidup kami sangat senang dan kami rindukan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin Tuhan senantiasa memimpin kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami melangkah dengan penuh harapan dan penuh percaya kepada-Mu. Dan hari ini, sebelum kami memulai pekerjaan yang rutin di mana setiap hari kami lakukan, Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami menenangkan diri. Kami mau mempelajari firman-Mu. Dan hari ini kami mau mempelajari Kisah Rasul pasal 4. Mohon Tuhan pimpin akal budi yang diberikan kepada kami. Kami berdoa, memohon pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan untuk saudara sekalian dari ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Silakan. Ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan rumah sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersial di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu.
Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, ya. Pasal 4 ini kejadiannya adalah hasil dari apa yang terjadi di pasal 3, ya. Yaitu seorang lumpuh yang sudah lebih dari 40 tahun, yang lumpuhnya sejak lahir katanya, yang duduk di bait Allah di Gerbang Indah, yang meminta-minta sedekah di situ. Kemudian Petrus dan Yohanes sekitar katanya jam 3 sore, ya, itu naik ke sana mau berdoa, dan orang ini mau meminta-minta, dan di mana Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Ya. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, dan orang itu berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan khotbah Petrus, ya. Nah, Petrus berkhotbah, ya, kepada orang-orang, kerumunan orang yang tertarik, yang datang untuk menyaksikan apa yang telah terjadi, yang sangat hebat, karena seorang yang mereka kenal baik, yang sehari-hari duduk di pintu gerbang bait Allah di situ meminta-minta, yang umurnya sudah lebih dari 40 dikatakan, berarti dia mungkin sudah berpuluh tahun duduk di situ meminta, sehingga imam besar tidak mungkin tidak kenal dia, ya, dan imam-imam yang lain juga, apalagi pengawal bait Allah tidak mungkin tidak kenal dia, karena mereka sudah sering bertemu dengan dia, melihat dia di situ. Dan tiba-tiba, ya, oleh Petrus dan Yohanes, dua orang yang tidak terpelajar ini, orang ini berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat, ya. Sehingga katanya, nah, ketika itu, ya, orang datang banyak mengurumuni Petrus dan Yohanes, dan sekaligus, ya, Petrus dan Yohanes berkhotbah kepada mereka semua. Nah, tentu isi khotbahnya adalah mengenai kebangkitan Yesus Kristus, bahwa Yesus yang sesungguhnya adalah Mesias telah mereka bunuh, mereka salibkan, namun kini ia telah bangkit, dan oleh kuasa yang diberikannya itulah maka orang lumpuh ini telah berjalan, bahkan melompat-lompat. Nah, karena katanya begitu, ya, ini ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mengapa ada masuk orang Saduki di sini? Kelompok Saduki adalah kelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Oleh sebab itu mereka pastilah kelompok yang paling duluan gusar dengan pengajaran Petrus dan Yohanes tentang adanya kebangkitan, ya. Nah, orang-orang itu katanya sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Petrus dan Yohanes rupanya memberitakan bahwa barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka, ya, sekalipun sudah mati, nanti dia akan dibangkitkan, ya. Jadi akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Tentu ini adalah yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Nah, mereka ditangkap katanya, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam, jadi sudah menjelang maghrib. Nah, zaman itu belum ada neon, jadi bait Allah akan gelap, ya. Jadi bagiannya petugasnya hanya ada lampu-lampu yang dimana
kaki Dian itu tidak cukup untuk menerangi semua tempat, ya. Jadi mereka apalagi di ruang sidang dan lain sebagainya pasti tidak seperti sekarang ada neon, ya. Tetapi waktu itu tidak ada. Oleh sebab itu katanya mereka hanya dikurung katanya hingga keesokan harinya karena hari telah malam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya lihat sejak dari zaman dahulu kala sampai hari ini, ya, ada banyak pemerintah yang membuat kesalahan menangkap orang yang tidak ada salah, ya, terlalu cepat menangkap orang, ya. Padahal, ya, lihat, ya, bahkan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes adalah kebajikan, yaitu menyembuhkan orang sakit, ya. Bagaimana orang sakit sudah disembuhkan kok jadi ditangkap, ya. Ini melawan akal sehat sebenarnya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang telah menjadi percaya katanya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Berarti tambah 1.000 lebih lagi gitu. Karena pada hari Pentakosta ditambahkan 3.000-an orang, ya, ditambahkan 3.000-an orang. Nah, sekarang jumlah mereka kira-kira mencapai 5.000 orang, berarti tambah lagi 1.000 lebih. Bayangkan, ya, dalam waktu tidak terlalu lama tambah jemaat 1.000 lebih, berarti sudah 5.000. Ini sudah orangnya banyak sekali, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya 5.000 orang laki-laki loh, berarti ini banyak yang lain juga, yang perempuan sama anak-anak tentu. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua, ya, dan ahli-ahli Taurat, ya, mengadakan, ya, sidang di Yerusalem, ya. Nah, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, ya, Yohanes dan Alexander. Jelas ini Yohanes bukan murid yang bersama Petrus tadi, tapi ini nama yang umum pada waktu itu, ya. Dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, ya. Nah, mereka yang termasuk imam besar ini, mereka tahu mungkin, ya, tahu juga atau mereka tidak tahu, ya, bisa jadi bahwa jikalau Mesias datang, maka keimamatan mereka itu selesai sebenarnya. Keimamatan mereka selesai. Itu sama dengan bahwa tugas keimamatan mereka sudah berhenti, ya, sampai Sang Mesias datang. Oleh sebab itu, ya, mereka menjadi munafik. Ya, di satu pihak mereka mengajar kepada umat untuk menantikan Sang Mesias, di pihak lain mereka sebenarnya tidak begitu suka kalau Mesias itu cepat-cepat datang, ya. Sebab itu akan menyebabkan tugas mereka selesai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan imam-imam besar ini yang berkuasa di Bait Allah, dan ada pengawalnya di situ. Tetapi, ya, imam besar adalah yang paling berkuasa di Bait Allah. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, katanya. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu, ya? Wah, sepertinya atas wewenang dari mana? Ya, kalau sekarang mungkin diperiksa mana surat izinnya, gitu, ya. Surat izin untuk berkhotbah, surat izin untuk macam-macam ini, ya. Heran sekali, ya. Tuhan mengadakan pemerintah, Tuhan ini mendirikan pemerintah di muka bumi adalah agar, ya, di muka bumi ini ada masyarakat yang teratur, ya, civil society yang rapi, ya. Oleh sebab itu pemerintah punya tugas adalah mengatur kerapian, ya. Mengatur kerapian, nah, supaya segala sesuatu jadi baik, ya, dan mengatur supaya jangan ada satu manusia menjahati manusia yang lain. Oleh sebab itu tugas utama pemerintah di muka bumi ini adalah melaksanakan keadilan, ya, melaksanakan keadilan, mencegah, ya, rakyat yang satu menjahati rakyat yang lain, dan mengatur segala-galanya supaya menjadi rapi. Begitu, ya. Dan oleh sebab itulah di perempatan jalan dipasangin itu lampu ini, ya, lampu merah, lampu hijau, kuning, gitu, ya. Dipasangin lampu lalu lintas supaya jangan serentak 4 arah anginnya itu
tiba-tiba semuanya mau jalan sama-sama, jadi giliran saja gitu, giliran ya. Nah, tetapi ya Anda bisa bayangkan ya, sekarang ini di Jakarta kalau kita lihat itu ya, belum hijau dia udah maju-maju duluan ya. Belum hijau itu ya. Kemudian ya ada banyak yang lihat kiri kanan di yang hijau sebelah sana itu tidak lewat, dia juga lewat gitu ya. Nah, bahkan pengaturannya sepertinya asal-asalan ya, tidak ada ketegasan ya toh. Tempat belokan jalan itu ada U-turn itu ya, U-turn itu mestinya lapang supaya kita bisa melihat, ditanamin bunga sehingga malah kita nggak bisa lihat mobil yang datang, mobil yang belok ya toh. Aduh ya, bagaimana ini ya. Nah, pemerintah sebenarnya, pemerintah manapun juga di muka bumi ini adalah untuk mengatur supaya segala sesuatu jadi rapi ya. Segala sesuatu jadi teratur, manusia satu tidak menjahati manusia yang lain. Tetapi ya banyak kali pemerintah termasuk ini mengatur segala sesuatu yang tidak perlu diatur ya, dan yang dia tidak boleh atur ya. Nah, di sebuah majalah saya membaca ada judul beritanya 3 gereja di Cimahi ditutup ya. Nah, ini aneh sekali ya, aneh sekali. Ini persis seperti apa yang terjadi di zamannya Petrus dan Yohanes ya. Lihat, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit ya, lumpuh sejak lahir. Sekarang sudah bisa berjalan ke sana kemari, melompat bahkan ya toh. Bukannya imam besar datang, thank you loh Petrus ya, Yohanes ya. Ini kalian hebat ya toh, orang yang sudah sakit ini sengsara lebih dari 40 tahun ya, sudah kalian sembuhkan. Bukannya begitu, malah sekarang mereka diperiksa ya toh. Izin khotbahnya dari siapa, di mana, dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pemimpin bangsa, orang-orang yang ini memerintah ini, mereka pasti akan menghadap pengadilan Allah dan mereka pasti akan dihukum sangat berat punya orang ya. Mengapa? Karena mereka menyalahkan wewenang yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak berhak mengatur yang demikian ini ya. Kita lihat ya, orang kebaktian ya atau di ini ya, dihalang-halangin ya. Ya padahal kebaktian itu tidak boleh dihalangin. Ini urusan dia sama Tuhan ya toh. Kalau memang pemerintah mau ikut campur tangan, ya diatur ya toh. Misalnya apa? Ya kebaktian jangan sampai ganggu tetangga gitu ya. Jangan sampai ganggu tetangga. Nah, berarti apa? Loudspeakernya jangan kencang-kencang gitu. Jangan sampai tetangga masih tidur, you sudah pakai loudspeaker yang kencang misalnya gitu ya. Nah, diatur begitu ya, bukannya dilarang. Lalu ada kelompok lain lagi yang kita nggak tahu itu petugas atau apa, mereka kok bisa seenak-enaknya bertindak begitu ya. Di sebuah negara yang memiliki aparat hukumnya loh, ada kelompok lain yang bisa datang bertindak, melakukan penertiban menurut ukuran dia sendiri gitu ya. Nah, bagaimana bisa begitu punya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini ya, ini para ini pemimpin Yahudi ini ya, mereka bertanya kepada Petrus, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian ya? Maka jawab Petrus, ya Petrus bukan jawab pendek-pendek aja, dalam nama Yesus Pak gitu, bukan ya, dia khotbah sekalian gitu ya. Mengapa? Karena katanya Petrus ada kata lain. Jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Wah, penuh dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus di dalamnya yang berbicara. Hai pemimpin umat dan tua-tua. Wah, dia mulai khotbah ini ya. Jikalau kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan. Nah, dengar, karena suatu kebajikan kepada seorang sakit ya, dan harus ya menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah katanya. Ketahuilah ya, oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan ya, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang.
di depan kamu, ya, berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan Petrus sekaligus menerangkan Yesus itu apa? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ya, yaitu kamu sendiri. Jadi tukang bangunan tuh mereka itu yang membuang batu itu. Namun ia telah menjadi batu penjuru, ya. Dia telah menjadi batu penjuru. Nah, ayat 12 ini penting ini. Dan katanya, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, ya, dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, inilah pengikut Yesus yang berani menyampaikan firman Tuhan sekalipun di bawah ancaman. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, memang sebagai murid Tuhan Yesus, kita diharapkan untuk berani bersaksi dalam keadaan apapun juga, ya. Tanpa gentar, tanpa takut sekalipun, ya. Inilah yang namanya menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya menjunjung tinggi kebenaran, ya. Tidak takut, tidak gentar sedikit pun. Jadi kebenaran kita junjung tinggi, ya. Apa yang benar itulah yang kita sampaikan, ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, khotbah Petrus yang pendek tapi tajam, ya, dan penuh dengan kebenaran, ini yang membuat, ya, para pemimpin terheran-heran. Orang yang kok tidak terpelajar bisa ngomong begitu lantang dan bisa menyampaikan kebenaran dengan begitu tegas dan dengan kalimat yang bagus lagi. Nah, ini yang membuat mereka terheran-heran, ya. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, ya, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantah. Ya, memang faktanya ada di situ, ya. Orangnya sudah sembuh, oh. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, ya, berundinglah mereka dan mereka bilang, wah, ini harus tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, ya, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Wah, mereka mulai pusing ini, ya, bagaimana ini, ya, makin hari makin banyak orang yang percaya, nanti kita terlambat bertindak nanti, ya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini luar biasa, ya. Sampai hari ini, ya, ada banyak pihak yang mempertahankan imannya dan yang melarang orang berpindah agama, melarang orang memilih sesuai dengan pikirannya, ya. Banyak orang yang demikian ini. Sebenarnya yang melakukan kejahatan itu yang mana itu, ya? Yang melakukan kejahatan adalah yang melarang, ya, adalah yang menghalangi orang, ya, melaksanakan kebebasan hatinya. Inilah yang jahat sebenarnya. Orang inilah yang jahat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya pemerintah menengahi, seharusnya pemerintah harus berkata bahwa setiap manusia di muka bumi ini mempunyai kebebasan, mempunyai hak, mempunyai tanggung jawab, mempunyai ini, ya, hak dia sendiri, ya, untuk memilih sebenarnya, ya. Seperti saya sekarang ini, saya mempunyai hak, ya, untuk memilih, ya, apakah saya tetap mau jadi orang Kristen atau besok saya pindah menjadi umat agama lain. Itu seharusnya adalah hak saya, ya. Tidak ada orang yang boleh melarang itu, ya. Dan kalau yang melarang saya, kalau kekristenan melarang saya, berarti kekristenan ini adalah sebuah tanda tanya bagi saya, ya. Apakah ini sesuatu yang baik? Kalau sesuatu yang baik,
baik itu tidak perlu memaksa orang ya. Makanan yang enak selalu hanya ditawarkan ya. Kalau dipaksakan makan itu pasti bukan makanan yang enak. Itu bisa jadi racun itu ya. Jadi kalau Anda hanya ditawarkan ya, Pak silakan makan ini makanan yang enak. Nah ini pasti bisa jadi ini makanan yang enak ini ya, karena ditawarkan saja. Tetapi kemudian bilang ya, ini kasih dia makan, coba ikat kakinya, tangannya, semuanya. Wah, kita mesti meronta-ronta sekencang mungkin ya. Karena apa? Itu pasti racun itu ya. Kalau dipaksakan itu racun. Tetapi kalau ditawarkan itu bisa jadi makanan yang enak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita beriman dengan sebebas-bebasnya. Mari kita memilih apa yang kita akan percaya dengan sebebas-bebasnya. Nah, pihak mana yang mengintimidasi orang, yang mengancam orang seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi ini, itu sudah jelas bukan agama yang benar ya. Agama Yahudi ini jelas bukan agama yang benar. Dia ini adalah agama simbolik ya. Agama simbolik yang ya sebenarnya hakikatnya sudah tiba ya. Hakikatnya sudah tiba, tetapi mereka ya tidak mau percaya kepada hakikat dari ibadah simbolik mereka itu. Dan orang-orang lain yang mau percaya diancam sama mereka ya. Diancam sama mereka sehingga ya mereka sungguh-sungguh menjadi ya tidak bisa lagi ini ya, tidak bebas lagi orang-orang ya, diancam ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya apa yang terjadi pada murid-murid pertama. Mereka diancam sedemikian rupa oleh orang-orang Yahudi ya. Mereka ini sebenarnya itu adalah ibadah simbolik ya, yang mereka sedang lakukan itu mensimbolkan apa? Mensimbolkan Mesias yang akan datang. Nah, Yesus Kristus adalah Mesias. Dia adalah Mesias yang datang. Oleh sebab itu sebenarnya ibadah simbolik mereka itu selesai tugasnya. Jadi orang Yahudi menyembelih domba. Apa tujuan mereka menyembelih domba? Domba menggambarkan siapa? Domba menggambarkan Sang Juru Selamat ya. Domba menggambarkan Sang Juru Selamat yang akan datang. Itu digambarkan domba. Jadi domba itu simbol gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Nah, katanya setelah keduanya disuruh masuk ya, masuk lagi ke dalam ruang sidang, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes katanya menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini sangat logis sekali ya. Bagaimana imam besar yang katanya sekolahnya tinggi dan lain sebagainya, kok kalah logikanya dibandingkan dengan nelayan ya, dua orang nelayan ini. Dan coba kamu putuskan sendiri katanya ya, manakah yang lebih benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lagi pula kalau mereka mau menjawab lagi, ya toh, kejahatan apa yang kami lakukan kalau kami mengajarkan orang untuk supaya ya percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau mereka mau percaya, itu adalah hak mereka. Kalau mereka tidak mau percaya, itu juga hak mereka, ya toh. Lalu kesalahan apakah di dalam mengajar kepada orang lain? Kalau orang itu mau diajar, kalau orang itu mau percaya, kesalahan apakah? Nah, hari ini juga kalau orang datang ke rumah kita menawarkan satu produk sama kita, dia bilang, oh ini yaitu alat pembersih ini, oh ini sangat efektif begini-begini. Ya kita senyum-senyum saja lihat. Kemudian sampai ujungnya dia tanya, gimana Pak, mau jadi beli nggak? Kita bilang, enggak, saya enggak jadi beli. Ya enggak ada kesalahan apa-apa kan yang dia lakukan. Enggak ada kesalahan apapun juga ya. Dia tidak, justru yang salah itu adalah yang maksa orang beli gitu ya, no. Misalnya ya, oh beli ya, toh nggak bisa nggak beli. Kalau nggak beli nanti rumah kamu saya bakar gitu. Itu nggak benar itu ya. Yang begitu tidak benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Ini rasul-rasul diancam, yang mereka sangat logis dan berkata ya, silakan pertimbangkan ya, manakah yang benar ya menurut
menurut ini kamu di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ya, sebab tidak mungkin bagi kami, katanya, untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, gitu. Tidak mungkin, ya. Kita mendengar apa, kita lihat apa, ya kita mengatakannya, itu bukan satu kesalahan, ya. Itu sama sekali bukan satu kejahatan. Nah, yang melarang orang mendengar, yang melarang orang percaya, itulah baru kejahatannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau masyarakat satu bangsa, ya, akal sehatnya tidak jalan, mereka tidak dapat lagi membedakan yang mana sebenarnya kejahatan dan yang mana bukan kejahatan, maka ya masyarakat yang demikian, ya, itu adalah masyarakat yang sungguh memprihatinkan, ya. Karena mematikan akal sehatnya, mematikan kerja akal sehat, maka segala hal yang lain pun akan ikut terimbas, ya. Maka pengaturan apapun juga akan ikut sama-sama jadi terlihat kacau begitu. Mengapa? Karena akal sehatnya terganggu gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya. Kemudian katanya, mendengar itu malah mereka semakin kuat mengancam, katanya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi, ya. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang itu sendiri sudah sangat bersukacita, berbahagia karena dia sudah sembuh, ya toh. Nah, mau diapakan lagi? Itu memang faktanya ada di situ. Ya, rasul-rasul mengadakan mujizat. Kemarin kita sudah membahas bahwa yang mengadakan mujizat itu atau yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat itu adalah rasul, ya. Rasul, mengapa Allah memberikan kuasa dan karunia mengadakan mujizat kepada rasul? Karena rasul-rasul adalah saksi Tuhan, mereka yang ikut Tuhan Yesus ke sana kemari, ya 12 rasul ikut Tuhan Yesus ke sana kemari selama 3,5 tahun. Jadi mereka adalah saksi, ya. Jadi maksud Tuhan adalah setelah dia kembali ke sorga, banyak orang akan bercerita, mungkin ratusan bahkan ribuan orang akan cerita, bahkan sampai sekarang orang yang hidup sekarang pun ikut ngaco bercerita gitu, padahal mereka tidak tahu apapun juga. Nah, maksud Tuhan adalah kita tidak boleh percaya cerita siapapun selain cerita yang disampaikan oleh 12 orang yang dia pilih, yang bersama-sama dengan dia senantiasa. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dia menyertai dengan rasul yang dia pilihnya itu sesudah dia kembali ke sorga, dengan ya memberikan mereka kuasa melakukan mujizat sebagai tanda bahwa Tuhan merestui semua yang mereka lakukan, yang mereka ajarkan itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan, ya, Lilin akan membaca ayat yang ke-23 sampai 37, ya, sampai selesai. Silakan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus, dengan pelantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini setelah Yohanes dan Petrus itu dilepaskan, ya tentu mereka pergi ya ke tempat teman-teman mereka, ya, dan kemudian menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala, ya, dan tua-tua kepada mereka. Pasti yang disampaikan oleh mereka itu adalah soal ancaman itu, ya. Itu yang ditekankan bahwa sekarang kita terancam, ya, mereka akan menangkap dan memasukkan kita ke dalam penjara, ya, kalau kita berani menyebut-nyebut nama Yesus lagi dan mengajarkan segala sesuatu tentang nama itu. Dan pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, ya, kita temukan di dalam Alkitab, kita temukan di dalam kisah para rasul ini bagaimana ketika kekristenan pertama kali muncul, ya, kekristenan tidak melakukan secuil pun kekerasan, tidak melakukan setitik pun kejahatan, tidak melakukan itu. Hanya mengajarkan kebenaran, menyampaikan apa yang diketahui, apa yang dilihat, menyuguhkan fakta kepada orang-orang yang pada zaman itu hidup. Nah, namun, ya, lihat mereka diancam, ya. Nah, bukan hanya waktu kekristenan start, ya, tetapi pada segala zaman, di hampir semua pemerintah, ya, di muka bumi ini terjadi hal yang demikian, ya. Bahkan, ya, di banyak negara, ya, mereka diburu sedemikian rupa, ya, padahal tidak melakukan kejahatan apapun juga, ya, hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul ini, didengungkan kembali bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan hanya mengatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan dia telah hidup, dia telah kembali ke sorga, dan dia mengatakan bahwa barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, maka akan mendapatkan kepastian masuk sorga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, inilah yang diajarkan oleh para rasul, ya. Mereka tidak melakukan satu pun kejahatan, mereka tidak melakukan sesuatu pun yang bisa disebut dengan ini melawan akal sehat atau, ya, melawan hakikat manusia. Tidak ada. Namun mereka diancam, ya. Mereka diancam. Nah, siapakah yang jahat, ya? Kalau kita mau menilai dengan fair, ya, kita mau menilai dengan sejujurnya, ya, setulusnya, ya, yang jahat itu adalah para rasul itu, atau yang jahat itu adalah pihak-pihak yang mengancam mereka, yang pihak-pihak yang mengganggu ketenangan mereka? Jelas, ya, yang jahat itu adalah mereka yang mengancam. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya. Jadi ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ya, maka berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya, mereka bukan, katanya. Tidak tertulis begini. Setelah mereka mendengar ancaman itu, maka mereka pun mempersiapkan senjata, maka mereka pun pergi membeli pedang dan lain sebagainya. Nah. Ya, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ya, tidak melakukan hal yang demikian. Kebenaran tidak pernah layak untuk diperjuangkan dengan kekerasan, ya. Kebenaran
kebenaran tidak boleh tidak boleh disertai dengan ancaman, tidak boleh disertai dengan kekerasan Kebenaran yang sejati hanya disampaikan dengan argumentasi disampaikan dengan narasi, dengan argumentasi, dengan akal sehat, dengan penyampaian yang logis. Nah, kebenaran hanya disampaikan dengan cara demikian Kalau ada sedikit kekerasan di dalamnya, maka itu akan merusak kebenaran itu sendiri. Maka itu akan menciderai, maka itu akan membusukkan kebenaran itu sendiri kalau ada kekerasan di dalamnya. Mengapa? Akhirnya jikalau orang terima akan berita itu, jikalau orang terima akan argumentasi itu, maka orang akan berkata, itu bukan karena benar maka diyakini, melainkan karena takut. Itu bukan karena itu adalah kebenaran maka diterima, tetapi karena merasa terancam maka diterima Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepada orang Kristen manapun juga, yang dimanapun juga, yang kebetulan mendengarkan siaran ini, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa kebenaran tidak boleh dikontaminasi sedikit pun melalui kekerasan, ancaman, kuasa pemerintah duniawi manapun juga. Tidak boleh Sekali kita memakai hal-hal duniawi, sekali kita memakai ancaman, entah surat izin, entah apa segala macam, sekali kita memakai itu, maka kebenaran diciderai, maka kebenaran terkontaminasi. Maka kita perlu tahu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak dapat memilih kalau Anda merasa bingung yang manakah yang benar, yang manakah yang salah, maka saya kasih tahu, salah satu tandanya adalah yang pakai kekerasan, yang pakai ancaman, yang pakai kuasa duniawi segala macam, itu sudah pasti bukan kebenaran. Saya tegaskan kepada Anda, itu pasti bukan kebenaran. Itu karena kebenaran tidak perlu memakai demikian. Karena kebenaran hanya menyuguhkan fakta dan membiarkan orang untuk mempertimbangkannya sendiri. Apakah dia mau percaya ini kebenaran atau tidak? Kalau disertai dengan ancaman, kalau disertai dengan segala macam bentuk ini intimidasi duniawi, apapun juga, maka itu bukan lagi kebenaran. Dan kita justru harus menghindari yang demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat para rasul, mereka tidak melakukan sesuatu perlawanan yang bersifat fisik melainkan mereka berseru kepada Allah, mereka hanya berdoa. Ya Tuhan, mereka berkata, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Betul mereka berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, mereka tidak perlu membela Tuhan. Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Dia tidak perlu dibela oleh kita. Kalau dia perlu dibela oleh kita, dia sudah jelas bukan Tuhan Dia bukan Tuhan kalau dia perlu dibela oleh kita. Tapi kalau dia betul-betul Tuhan, dia pencipta langit dan bumi, dia bisa membela dirinya sendiri Dan dia bisa mengirimkan malapetaka kepada orang-orang yang memusuhinya. Dia bisa apa? Dia bisa meledakkan gunung. Dia bisa mendatangkan banjir besar. Dia bisa menggoncangkan bumi ini. Dia bahkan bisa menjungkil balikkan dunia ini. Nah, dia Allah pencipta langit dan bumi. Barang siapa yang jahat kepadanya, dia sanggup membalasnya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak diperlukan kita untuk menolongnya, membalasnya. Tuhan hanya memerlukan kita untuk menjadi saksinya. Dia memerlukan kita untuk menjadi saksinya, yaitu kita tetap berbicara atas apa yang benar. Itu cukup. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan mereka berkata, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Nah, ini dikutip dari kitab Mazmur ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap katanya, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mereka melawan Tuhan tanpa mereka sadari. Mereka memakai kekuasaan yang seharusnya diuntukkan kepada mereka untuk menertibkan masyarakat,
berat diuntukkan kepada mereka untuk mengatur supaya segala sesuatu menjadi rapi, dan mereka salah memakai kekuasaan mereka. Nah, sebab sesungguhnya katanya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Ya, Herodes itu ada raja wilayah setempat, sedangkan Pontius Pilatus itu adalah gubernur utusan dari pemerintah penjajah pusat, ya, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, yaitu yang Engkau urapi, Mesias, ya, yang Engkau urapi. Yesus Kristus itu Mesias yang diurapi, dilawan oleh mereka. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada cara perlawanan yang aneh-aneh yang iblis munculkan. Nah, hari ini Anda sering dengar mereka sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak tahu kebenaran. Mereka memanggil orang, mereka bilang ini hamba Tuhan yang diurapi, katanya, ya. Apa-apaan dia bilang urapi, ya toh. Nah, tidak ada Tuhan suruh kita urap orang, mengurap orang dan minta diurapi dan lain sebagainya. Dan ketahuilah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, istilah yang diurapi itu sama dengan Mesias, dan Mesias itu hanya Yesus Kristus. Seringkali saya berkhotbah di satu tempat di mana mereka orang-orang di sana memperkenalkan ini pendeta, ya, Dr. Suhento Liao adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Wah, saya kaget dengar kata diurapi Tuhan. Saya berkata, jangan pakai istilah itu. Saya tidak ada rencana menjadi Mesias, ya. Saya tidak ada rencana menjadi Mesias, karena yang diurapi itu artinya Mesias, ya toh. Siapa berani menyandang predikat yang diurapi, ya toh? Oh, itu orang mau jadi Mesias, oh hebat sekali, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, belakangan ini marak istilah yang diurapi. Itu bukan kebetulan, ya, karena memang telah dinubuatkan bahwa akan muncul banyak Mesias palsu. Nah, itulah Mesias palsu itu. Mereka memakai istilah bahasa Indonesia yang diurapi. Kalau istilah bahasa Ibraninya itu Mesias. Kalau istilah bahasa Yunaninya, ya, bahasa Yunaninya itu Kristus, ya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya the anointed, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, yang diurapi. Oh, siapakah yang diurapi itu? Hanya Yesus Kristus, ya. Di zaman perjanjian lama yang diurapi itu adalah imam, nabi, dan raja. Tetapi kemudian Yesus Kristuslah yang dinubuatkan akan menyandang 3 jabatan itu sekaligus, sehingga dia disebut yang diurapi. Nah, kita tidak boleh memakai jabatan yang diurapi itu, ya. Hati-hati, kecuali Anda memang rencana mau jadi Mesias, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, ya. Ini hamba-Mu yang diurapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula dan oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi ini bangsa-bangsa melawan, katanya. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda merasa terancam, ya, berserulah kepada Tuhan, ya, berserulah kepada Tuhan, ya, khusus untuk masalah keadilan, khusus untuk merasa rasa kedamaian, ketentraman. Tuhan mendengar doa siapa saja. Tuhan mendengar doa orang yang terancam. Itulah sebabnya Tuhan di dalam Injilnya ada satu perumpamaan di mana seorang janda datang kepada hakim, meminta supaya hakim itu membela haknya. Ulang dia datang, katanya. Sekalipun hakim itu hakim yang jahat, dia berkata, daripada perempuan ini menyusahkan saya, ya saya bela saja haknya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, doa mereka apakah didengar oleh Tuhan? Oh tidak, ya. Tidak didengar oleh Tuhan. Kalau mereka minta ini, minta itu, apa Tuhan mendengar mereka? Oh tidak, ya. Tetapi khusus dalam hal mereka sebagai manusia dan merasa tertindas, mereka berseru kepada Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, khusus untuk masalah keadilan, Tuhan dengar mereka. Ya, Tuhan dengar. Tuhan mendengar seruan manusia yang merasa tertindas. Dan
Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Tuhan mendengar seruan orang yang tertindas, ya, maka Tuhan bisa melakukan pembalasan, maka Tuhan bisa bertindak, ya, maka malapetaka bisa bermunculan di mana-mana. Karena Tuhan marah, karena ada manusia yang Dia ciptakan sesuai dengan gambar dan petanya itu ditindas oleh manusia yang lain. Nah, ini paling tidak bisa diterima. Nah, oleh sebab itu lihat mereka berseru, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, ya, dan adakanlah tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka berdoa supaya rasul-rasul mengadakan lebih banyak mujizat lagi, ya. Supaya apa? Supaya pemberitaan tentang Yesus Kristus semakin didengarkan lagi oleh pemimpin-pemimpin, oleh orang-orang pada saat itu. Dan ketika mereka sedang berdoa, katanya, ya, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, ya. Lihat, Tuhan memberikan mereka tanda bahwa Tuhan mendengar doa mereka dengan menggoyang tempat mereka, dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus, katanya. Nah, penuh dengan Roh Kudus, ada pendeta yang sok jago, ya, mendoakan orang supaya orang penuh dengan Roh Kudus. Bukan begitu. Penuh dengan Roh Kudus itu bukan didoakan. Barang siapa yang taat penuh kepada Roh Kudus, maka dia akan dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang namanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus itu artinya sama artinya dengan dikuasai penuh oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus, jangan anggap Roh Kudus ini kayak air minum yang sekarang ada di depan saya. Jadi seseorang ini waktu diselamatkan ada Roh Kudus seperti ada air 1/4 gelas gitu. Lalu didoakan akhirnya tambah penuh sampai penuh seluruh cangkir ini. Enggak, ya, bukan begitu. Roh Kudus itu pribadi, ya. Dia bukan seperti air begitu yang akan makin penuh gitu, bukan, ya. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu sama artinya dengan dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Itu hanya dipendekkan saja. Nah, barang siapa yang dikuasai penuh oleh Roh Kudus adalah barang siapa yang taat sepenuhnya kepada Roh Kudus. Jadi taat sepenuhnya kepada firman Tuhan, maka orang itu akan dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dari ayat 32 sampai ayat 37 disampaikan juga kepada kita cara hidup jemaat. Satu kali lagi, bahwa mereka, ya, oleh karena penganiayaan, oleh karena ancaman dan lain sebagainya, dan oleh karena cinta mereka yang mula-mula kepada Tuhan, ya. Begitulah orang yang pertama kali jatuh cinta. Begitulah ketika seseorang pertama kali diselamatkan. Saya ingat pada waktu saya masih muda, saya diselamatkan. Luar biasa, ya. Cinta yang mula-mula. Saya selalu menjaga semangat itu. Saya selalu menjaga itu. Saya masih ingat betapa waktu saya diselamatkan, saya berjuang untuk melayani Tuhan, dan saya berusaha supaya itu jangan sampai padam. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya mereka sehati, ya, semua kepunyaan mereka jadi milik bersama. Ya, kalau kita dalam situasi seperti itu, kita akan otomatis, ya. Jikalau kita diancam, ya toh, jikalau kita akan dibunuh, kita berkumpul di satu tempat berdoa dan rumah kita akan dirampas semuanya, ya, kita akan secara otomatis, tetapi bukan dengan cara dipaksakan, ya. Dan kalau zaman sekarang dengan tanpa penganiaya, dalam keadaan aman, kita bilang semua orang yang kaya jual rumahnya bawa ke sini, orang miskin juga datang ke sini, dan semua jadi harta bersama. Sebentar gerejamu akan roboh, datang orang yang, ya, pemalas semuanya akan datang di gereja. Semuanya itu apa? Karena harta orang kaya dibagi rata dengan harta orang miskin. Nah, itu yang terjadi dalam sistem komunisme. Akhirnya mereka bukan berlomba siapa yang lebih rajin, mereka berlomba siapa lebih malas. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu tidak boleh terjadi demikian, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini dikatanya, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, katanya, ya. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Banyak di antara mereka yang menjual barang miliknya itu kemudian membagikan untuk keperluan bersama. Dan di sini ada catatan, ya. Dan di sini ada catatan mengenai Barnabas. Di sini Barnabas, Yusuf yang disebut Barnabas, dia juga menjual tanahnya, katanya, menjual tanahnya, ladangnya.
miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul, ya, dan mempersembahkan itu supaya apa? Ada cukup makanan di situ. Nah, sengaja nama Barnabas di sini disebut karena ini yang menjual miliknya, ladangnya dan uangnya diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus, karena di pasal 5 ini nanti ada orang yang ikut juga apa yang dilakukan oleh Barnabas tetapi tidak jujur, yaitu Ananias dan Safira. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah cara hidup jemaat mula-mula. Nah, Karl Marx, ya, itu orang yang memunculkan ide komunisme itu karena membaca Alkitab, ya. Dia pikir bisa jalan dengan cara begitu. Oh, no. Pertama-tama itu harus terdiri dari orang yang sungguh-sungguh lahir baru, ya, terdiri dari orang yang sungguh-sungguh lahir baru. Kedua, di situ jemaat itu harus terdiri dari orang yang datang bukan untuk mencari keuntungan jasmani, materi, dan duniawi, tetapi yang sungguh-sungguh datang untuk mencari kebenaran rohani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ya banyak pemalas misalnya datang ke gereja, kalau ada acara macam begini, ada bagi-bagi ransum di gereja, itu bisa kacau, ya. Gereja bisa menjadi tempat di mana orang datang untuk mendapatkan berkat materi, dan sekarang sudah banyak pendeta yang demikian. Nah, belakangan ini saya baru dengar ada seorang bapak menelpon saya dan menceritakan, ya, bagaimana katanya dia sebenarnya percaya Tuhan dan pergi ke satu gereja, kemudian ya dia pindah ke gereja yang lain lagi. Ketika dia pindah ke gereja yang lain, nah gereja yang lama, pendeta beserta dia punya pengerja-pengerja datang kepada dia dan berkata demikian, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kamu di gereja sini, tetapi karena kamu tidak datang untuk mengambilnya, maka berkat itu akan dicabut kembali, katanya. Ini pengajaran yang ya sudah jahat, bodoh lagi, ya toh. Masa orang ditarik untuk ke gereja untuk hal yang demikian, ya. Itu sama sekali tidak benar, ya. Oleh sebab itu saya katakan, ya, gereja zaman sekarang banyak yang menarik orang dengan apa? Menawarkan berkat materi, dengan menawarkan berkat jasmani, yaitu kesembuhan jasmani, dan dengan menawarkan kuasa duniawi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah satu kesalahan yang amat besar. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi hari Senin, ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah disampaikan, yang telah kami pelajari, yang telah kami sama-sama simak. Tuhan, terima kasih. Kiranya dia tertanam di dalam hati kami dan berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.